Ibu Mei ini pengajar juga, sangat aktif juga di banyak organisasi. Beliau sebagai ketua Perkumpulan Penulis Buku Perguruan Tinggi, juga di ketua Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia di Jawa Timur, gitu ya. Jadi kita pengen tahu kalau dari perspektif sebagai user, sebagai pengguna teknologi, yang mungkin juga nanti beliau mewakili apa yang Bapak Ibu rasakan juga ketika 2 bulan ini mencoba mengeksekusi metode pembelajaran dengan materi pembelajaran lama, tapi dengan metode baru, dengan metode distance learning, di mana kita tidak bertemu dengan peserta didik kita. Silakan Ibu Mei, waktu dan tempat Dr. Mei Tiana Indrasari, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Ardi waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu. Yang terhormat Bapak Dr. Jeki Musri. Kalau sudah keluar doktornya itu saya jadi sungkan manggil Mas Jeki gitu ya, walaupun biasanya kalau panggil Mas Jeki gitu. Kemudian Bapak Heri PhD, Bapak Febi Salianto, Ibu Ajeng Aditi, Bapak Kevin Leonard, dan para peserta webinar. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dan bertemu melalui online webinar Kampus Virtual Forum dengan topik Learning and Competency Building during Social Distancing hari ini. Insya Allah silaturahmi tetap terhubung, tetap semangat mengikuti kegiatan, dan tetap menjalankan ibadah puasa Ramadan, serta mampu mengatasi masa-masa sulit pandemi. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah sebulan lebih kita beraktivitas di rumah. Bahkan tadi Mas Adi menyampaikan 2 bulan gitu ya. Hampir seluruh kegiatan kampus kita laksanakan dengan online. Di sini saya hanya ingin sharing saja atas apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar. Itu sebabnya saya ingin mengangkat topik mengenai tema new normal dan old normal. Jujur secara dunia proses perkampusan, jadi saya sebut ini perkampusan karena di dalam kampus itu bukan hanya urusan akademik saja. Saya justru merasa bahwa ada dampak positif dari pandemik. Mungkin ini adalah satu-satunya dampak positif gitu ya dari pandemik ya. Kita sering menggembar-gemborkan bahwa kemajuan teknologi yang luar biasa membuat dunia tanpa batas dan ruang. Apa yang kita tidak bisa dapatkan dengan gadget yang ada di tangan kita gitu, yang ada di genggaman kita. Sehingga sudah cukup lama di dunia pendidikan itu dicanangkan seperti tadi disampaikan oleh narasumber kedua, pembelajaran daring, bahkan kampus pun juga berlomba-lomba menuju sasaran cyber kampus serta World University Ranking yang semua basisnya adalah riset dan teknologi. Kita bicara mengenai aturan. Di sini ada aturan UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan Permendikbud nomor 9 tahun 2013 bahwa pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Dalam hal ini adalah teknologi informasi dan komunikasi. Jadi dari sini sebenarnya nampak jelas bahwa pendidikan adalah hal yang seharusnya tidak berpengaruh terhadap efek online learning masa pandemi COVID-19. Gitu ya. Kita akan bahas mengenai old normal dan new normal dalam Tridharma. Dalam Tridharma perguruan tinggi itu kita punya pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kita kupas dari pendidikan. Secara konvensional, seperti tadi yang disampaikan Bapak pembicara kedua, gitu ya, secara konvensional menyebutnya pendidikan tinggi itu seharusnya sudah banyak opsi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kita bicara tentang pendidikan tinggi ya, jadi sebaiknya dibedakan antara pendidikan dasar, menengah, atas, dan pendidikan tinggi. Di sini kita bicara tentang pendidikan tinggi yang seharusnya dalam pendidikan tinggi itu sudah memiliki banyak opsi dalam mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan gitu. Maka seharusnya online ini sudah bukan hal yang new normal lagi di dunia pendidikan gitu. Semua bisa dilaksanakan secara online. Mungkin ada prodi-prodi khusus gitu yang perlu adaptasi yang cukup kompleks gitu ya, terutama dalam bidang kesehatan dan teknik. Tapi saya rasa
saya mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada di dunia online gitu ya, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di media-media sosial, hal apapun selama itu tidak berkaitan dan bersentuhan dengan nyawa manusia, itu bisa kita jelaskan, bisa kita paparkan, kita diskusikan juga secara online gitu, atau secara daring gitu. Hampir keseleo darling ini tadi. Oke, kemudian yang kedua adalah penelitian. Banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah menggunakan online gitu. Bahkan kita sebar kuesioner pun juga banyak yang sudah menggunakan online gitu. Kita sudah cukup familiar dengan hal seperti itu. Dalam mencari teori dasar ataupun empirik dalam sebuah penelitian, kita juga bisa menggunakan jurnal-jurnal ilmiah online. Bahkan di Indonesia sendiri, jurnal yang terbit diwajibkan untuk online dan open access, serta kolaborasi dengan berbagai negara sesuai bidang ilmunya untuk menjadi reviewer. Dan yang ketiga adalah di dunia pengabdian. Sekarang ini yang kita lakukan, saya khususnya, ini adalah salah satu bagian dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah salah satu contoh bahwa no problem pengabdian by daring. Ini bisa berjalan lancar, walaupun mungkin ada sedikit delay dari suara Mas Jeki tadi, tetapi semuanya bisa didengarkan, bisa dicerna dengan baik gitu, termasuk juga pemberian materi slide gitu. Kemudian untuk output pengabdian pun juga sama dengan penelitian, publikasi ilmiah, di mana sekarang proses publikasi ilmiah itu 100% adalah online. Saya berani mengatakan 100% online karena kebetulan saya juga editor-in-chief di sebuah jurnal online terakreditasi yang juga terindeks lembaga-lembaga internasional seperti DOAG ataupun Crossref. Jadi tidak ada satu step pun yang tidak dilaksanakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Jadi 100% online. Oke, bisa next. University One Touch. Oke. New normal yang sekarang ini di perguruan tinggi sejatinya sudah old normal, sudah lama dicanangkan dan akhirnya terlaksana. Walaupun secara terpaksa gitu ya, secara terlaksana total pada saat pandemik ini gitu. Dulu itu sepertinya susah sekali untuk menjalankan proses kampus secara online. Namun karena terpaksa, sekarang ini kita dipaksa untuk melakukan, kita justru bisa merasakan budaya baru, manfaat positif dari adanya proses kampus online gitu. Oke. Yang pertama adalah registrasi. Kampus-kampus di Indonesia itu sudah lama mereka menerapkan pendaftaran dengan cara online, dari mulai pengisian data hingga pembayaran online yang terkoneksi dengan jasa-jasa di perbankan. Kemudian kelas, kita sudah jalani hampir 2 bulan ini dengan metode online. Hanya memang di awal seperti tadi yang disampaikan bahwa sempat terkendala dengan server, bandwidth gitu, yang tadinya kelas khususnya di perguruan tinggi saya, yang tadinya kelas online itu hanya untuk skema program kelas profesional, dan sekarang tiba-tiba seluruh mahasiswa menggunakan online. Ketika 8.000 mahasiswa menyerbu daring online kita, itu sempat juga server kita sempat down gitu. Atau mungkin bandwidth-nya mungkin yang tidak memadai, tetapi itu adalah adaptasi yang pertama gitu. Adaptasi yang pertama ketika IT kita sudah meningkatkan bandwidth, maka semuanya bisa berjalan dengan normal gitu. Kemudian yang terakhir baru kita lewati adalah ujian. Baru saja kita selesaikan di kampus kita UTS online, semuanya full online dan alhamdulillah semuanya juga sudah berjalan gitu dengan lancar. Dan sama dengan tugas akhir, mulai dari seminar hingga ujian akhir, semua bisa kita laksanakan dengan online, tanpa kendala yang menurut saya cukup berarti gitu ya. Memang ada kendala-kendala seperti tidak semua mahasiswa dengan jaringan internet, tetapi dengan treatment-treatment khusus gitu, semuanya bisa kita laksanakan dengan baik. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa dalam pandemik ini tidak boleh merugikan kegiatan akademik mahasiswa. Jangan menjadi sebuah alasan untuk mengundurkan kelulusan mahasiswa. Dan bonus yang kita dapatkan dari hal ini adalah output dengan skill dan teknologi yang saya rasa cukup mumpuni untuk bisa terjun ke masyarakat. Selanjutnya dari semua ini, next Mas. Di sini bisa
saya simpulkan bahwa yang terpakas pada akhirnya adalah lorong-lorong birokrasi, di mana seperti yang disampaikan oleh Emil de Giardin, kelaliman dalam kelambatan. Birokrasi adalah kelaliman dari kelambanan. Dan Otto von Bismarck, birokrasi adalah tempat kita semua jatuh dan sakit, gitu ya. Jadi yang seharusnya itu kita untuk mendaftar UTS secara konvensional kita harus melalui beberapa meja gitu, dan sekarang akhirnya hanya mensinergikan antara jasa perbankan kemudian dan sistem ujian kita. Saya rasa itu akhir kata. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Atap tinggi menjulang angkasa, bangau terbang tinggi sekali. Tetap hebatlah pendidikan Indonesia walau terserang wabah bertubi-tubi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pantunnya Dr. May. Baik, jadi ini perspektif khas beliau ya, sebagai seorang praktisi pendidikan merasakan bagaimana sebenarnya teknologi itu ya sudah, sebagaimana beliau sampaikan, sudah lama diadopsi dalam tridharma perguruan tinggi. Walaupun sekarang ini kita masuk ke kenormalan baru. Kalau Pak Herman sebutnya new normal, next normal, dan post normal nanti ketika pandemi ini selesai. Dimana sebenarnya kita mungkin yang dulunya setengah-setengah gitu ya, go digital, menerapkan distance learning dan seterusnya, sekarang tiba-tiba secara mendadak dipaksa untuk bertransformasi. Kalau tadi istilah beliau, normal yang terlaksana secara terpaksa. Bahasa lainnya the power of kepepet. Karena kepepet akhirnya ya kita mau tidak mau segera. Begitu besok sudah diterapkan social distancing, mau tidak mau malam ini juga kita menyiapkan materi untuk go digital dan untuk online learning dan seterusnya. Nah tadi menarik beliau sampaikan bahwa adaptasi pertama, mungkin ini juga dirasakan Bapak Ibu sekalian dalam konteks distance learning ini adalah adaptasi teknologi. Bagaimana server yang down, bandwidth yang kurang dan seterusnya.